Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Husaima, dokter praktek umum di Kota Palu. Pada kali ini saya akan menguraikan sedikit tentang hipertensi atau penyakit darah tinggi. Penyakit darah tinggi ini ada yang mengatakan standarnya adalah apabila tekanan darah di atas normal. Ada yang mengambil apabila tekanan darah sistolik atau pada saat jantung memompa 130 ke atas, dan tekanan darah diastolik atau pada saat jantung relaksasi di atas 80, maka dikategorikan hipertensi. Teori lama mengatakan bahwa tekanan darah itu normal 120 per 80 dan hipertensi itu apabila tekanan darah 140 per 90. Tetapi sekarang ini apabila tekanan darah sudah di atas 130 sistolik dan di atas 80 diastolik, maka sudah bisa dikategorikan menjadi hipertensi. Hipertensi ini bukan masalah hipertensinya yang menjadi masalah, tetapi dampak yang bisa terjadi akibat hipertensi ini. Kita tahu bersama bahwa apabila orang terkena hipertensi, maka beban jantung itu cukup berat, sehingga dampak yang bisa muncul adalah bisa muncul gagal jantung. Penyakit-penyakit lain yang bisa muncul adalah kalau tekanan darah tinggi itu betul-betul tidak terkontrol, itu juga bisa menyebabkan stroke. Artinya terjadi pecahnya pembuluh darah di otak akibat spasme, di mana batas atau dia melar, pembuluh darah di otak melar sehingga terjadi pecah pembuluh darah di otak, di mana kita tahu bahwa di otak itu pembuluh darah itu hanya satu lapis, hanya selapis, di mana di daerah-daerah tubuh bagian lain itu 3 lapis, sehingga di otak itu mudah pecah. Demikian pula aliran darah ke ginjal, dan itu juga akan terhambat, sehingga penyakit hipertensi ini bisa menimbulkan dampak kalau tidak terkontrol. Nah, terkadang juga banyak orang yang dijadikan ukuran tekanan darah tinggi itu adalah keluhannya. Apabila tidak ada sakit kepala, tidak tegang leher, maka dianggap bahwa tekanan darahnya itu masih normal, walaupun diukur dengan alat pengukur tensi berupa tensimeter, itu sudah terbukti bahwa tekanan darahnya tinggi, tetapi karena dia merasa tidak sakit karena tidak ada keluhan yang dirasakan. Ini sangat berbahaya. Justru orang-orang yang ada keluhan itulah yang biasanya rajin kontrol ke dokter atau ke klinik karena adanya keluhan. Justru yang sering berbahaya adalah orang-orang hipertensi yang tidak pernah memiliki keluhan, tetapi akan berdampak jika tekanan darah tingginya sesungguhnya sudah sangat bukan lagi hipertensi ringan, karena kita ada yang membagi juga kalau 140 masih ringan, kemudian 160 sedang, di atas 160 apalagi sistolnya di atas 110 sudah dikatakan hipertensi berat, atau tekanan darahnya di atas 200. Nah, kadang ada orang menyebutnya sebagai malignan hipertensi. Nah, bagaimana hipertensi ini bisa tata laksana? Ada 2 aspek. Yang pertama mungkin non obat, dan ada juga dengan pengobatan. Mari kita coba-coba
mengikuti salah satu pandangan dari salah satu dokter spesialis jantung tentang hipertensi ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan, selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier, saya Dr. Muhammad Zaini. Saya seorang spesialis jantung dan pembuluh darah yang berpraktek di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Sebelum memasuki pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar kesehatan dari kami. Terima kasih. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah meningkat. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius yang mengancam nyawa seperti gagal jantung, penyakit ginjal, ataupun stroke. Tekanan darah dibagi menjadi tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Tekanan sistolik adalah tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan tekanan diastolik adalah tekanan saat jantung berrelaksasi sebelum kembali memompa darah kembali. Hipertensi terjadi ketika tekanan darah sistolik berada di atas 130 mm air raksa atau tekanan diastolik lebih dari 80 mm air raksa. Naiknya tekanan darah salah satunya bisa terjadi karena kondisi medis tertentu yang kita kenal sebagai penyakit hipertensi sekunder atau penyakit hipertensi primer atau esensial yang mengidap sekitar 90% pada orang yang memiliki riwayat penyakit hipertensi. Melonjaknya tekanan darah itu cenderung lebih rentan terjadi. Selain itu, tekanan darah bisa juga dipengaruhi oleh irama sirkadian alias perilaku ataupun kondisi tubuh seperti saat menangis, berolahraga, marah, stres, dan sebagainya. Naiknya tekanan darah secara tiba-tiba juga bisa terjadi karena berbagai faktor. Di antaranya faktor usia, obesitas, konsumsi garam yang berlebihan, meminum alkohol yang terlalu banyak, jarang melakukan olahraga, pola makan yang tidak sehat, dan stres. Apabila sahabat Premier memiliki riwayat tekanan darah tinggi, tentu saja wajib menjaga tekanan darah pada kisaran normal supaya tidak berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Berikut gaya hidup yang dapat sahabat Premier lakukan untuk menjaga tekanan darah di angka yang normal adalah: hindari berat badan berlebih. Tekanan darah sering meningkat seiring bertambahnya berat badan. Yang kedua, melakukan olahraga secara teratur. Yang ketiga, mengurangi asupan natrium atau garam. Para sahabat Premier pasti sering mendengar kalau konsumsi garam mampu meningkatkan tekanan darah. Yang keempat, mengkonsumsi makanan sehat. Yang kelima, batasi minum alkohol, berhentilah merokok. Berhenti merokok membantu tekanan darah kembali menjadi lebih baik atau normal. Yang ketujuh adalah mengatasi stres. Oleh karena stres yang berlebihan secara kronis dapat memicu tekanan darah menjadi naik. Berikut ini adalah beberapa metode pengobatan yang dapat digunakan untuk menangani hipertensi, yaitu perubahan gaya hidup. Mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat bisa menurunkan tekanan darah dalam beberapa minggu. Gaya hidup sehat yang perlu dijalani adalah mengkonsumsi lebih banyak buah dan sayuran segar, mengurangi konsumsi garam
kurang dari 1 sendok teh per hari, memperbanyak aktivitas fisik dan rutin berolahraga, menurunkan berat badan yang berlebihan dan menjaga pada kondisi berat badan yang ideal. Dan yang penting adalah juga menghentikan kebiasaan merokok. Penggunaan obat-obatan pada beberapa kasus penderita hipertensi harus mengkonsumsi obat penurun tekanan darah selama hidup. Akan tetapi dokter dapat menurunkan dosis atau menghentikan pengobatan jika tekanan darah sudah terkendali melalui perubahan gaya hidup. Sekian informasi yang dapat saya berikan mengenai hipertensi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat Premier. Jika ada pertanyaan berlanjut, tidak mampu untuk normal, minimal mendekati normal. Jadi seperti disampaikan bahwa dengan merubah gaya hidup, diantaranya bagaimana bisa menurunkan berat badan, bagaimana menghindari stres, bagaimana berolahraga secara teratur, bagaimana mengurangi mengkonsumsi garam, dianjurkan hanya 1 sendok selama sehari itu kalau penderita hipertensi. Tentu jangan sesuaikan dengan selera, tetapi bagaimana step by step garam ini bisa dikurangi sehingga penderita hipertensi ini kita tahu bahwa garam itu mengandung NaCl, di mana natrium itu akan menahan air di dalam tubuh sehingga tekanan darah bisa bertambah atau naik. Di samping tentu obat-obatan dikonsumsi seumur hidup, tetapi dosisnya disesuaikan dengan derajat hipertensi para penderita hipertensi. Demikian beberapa saran kepada saudara-saudaraku yang penderita hipertensi. Kalau mampu untuk mengikuti pola hidup sehat dan pengobatan secara teratur sehingga tekanan darahnya bisa terkontrol, insya Allah semoga dengan cara ini hipertensinya tidak menimbulkan komplikasi yang lebih berat lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.